semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Sis Marta. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini pengajaran disampaikan oleh Bapak Yakub Esra. Silakan, silakan Pak Yakub dan Shalom Pak. Ya, shalom, shalom. Eh, Kepedulian adalah salah satu syarat menjadi murid Kristus, karena kepedulian Kristus merupakan teladan kita. Kita perlu peduli dengan orang-orang tertentu, tidak semua orang, tapi kalau kita hidup tidak peduli lawannya, berarti kita ini acuh, teman-teman. Ya, oke. Yang pertama, kepedulian itu ditunjukkan dengan kasih tanpa syarat. Ya, kasih tanpa syarat itu bicara mengenai kasih yang agape, kasih yang sebentar ya, apa ya, saya bisa lihat. Ya, Kristus menunjukkan kasih kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Ya, di 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, dan lain sebagainya. Ya, aplikasinya adalah cobalah untuk mencintai orang lain tanpa mengharapkan balasan terlepas dari perbedaannya, saudaraku. Nah, kalau kita bicara mengenai kasih tanpa syarat, pertanyaannya siapa yang mau kita kasihi? Siapa? Ya. Jadi yang pertama, kasih tanpa syarat itu memang tidak bisa diterapkan kepada semua orang, tetapi pertanyaan saya pagi hari ini, kita mau mengasihi tanpa syarat itu siapa? Misalnya pasangan hidup kita, ya tadi Marta berdoa untuk keluarga, untuk anak kita, untuk eh, saudara-saudara di pelayanan. Nah, itu penting sekali, ya. Jadi pertama, kalau kita mau praktek kepedulian ini dalam bentuk kasih tanpa syarat, kita mengasihi siapa? Ya, mari kita coba pikirkan ya. Yang kedua, saudaraku, itu empati ya. Empati di dalam hidup kita itu bukan atensi, bukan simpati, tapi empati. Bedanya apa, teman-teman? Ya, kalau atensi itu perhatian, simpati itu dengan perasaan, perhatian dengan perasaan, ya. Aduh, kasihan gitu ya. Tapi kalau empati itu perhatian dengan perasaan dan tindakan dan do something ya. Saya apa ya, ngobrol sama Bu Christine gitu ya, eh, tentang pelayanan beliau, bukan hanya terlibat dalam apa perasaannya ikut mendukung, tapi ikut memberkati. Nah, itu empati ya. Nah, saudaraku, eh, empati dituliskan dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab Imam Agung kita yaitu Kristus telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ya, bicara mengenai empati itu hal yang perlu penyangkalan diri, ya, perlu penyangkalan akan keangkuhan hidup dan keinginan mata, saudaraku, karena dosa itu kan tiga hal ya, penyangkalan diri, eh, perbuatan daging yang harus disangkali, kemudian keangkuhan hidup yang harus disangkali, kemudian juga bicara keinginan mata juga yang harus disangkali. Ya, pertanyaannya kapan terakhir kita menunjukkan empati kepada seseorang di sekitar kita, sehingga kita itu seperti Kristus ya, bisa memiliki empati, tapi kita tidak sampai berlebihan berbuat dosa. Jadi teman-teman itu bicara mengenai empati ya. Dan yang ketiga itu mengenai pelayanan. Pelayanan itu diakonia, bagaimana kita melayani sesama, kita peduli dengan bukan hanya dengan
orang-orang saudara seiman, tapi orang-orang di sekeliling kita. Pelayanan adalah ungkapan nyata dari kepedulian kita. Kristus melayani dengan rendah hati sebagai teladan, ya, Markus 10:45. Sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, ya. Eh, Seringkali kalau saya diundang pelayanan, saudaraku, itu banyak konsep yang keliru. Eh, Hamba Tuhan itu memang ya perlu dihormati tetapi tidak perlu dilayani sampai yang lain tidak dilayani gitu. Jadi kemarin hari Minggu saya melayani di sebuah gereja yang tidak besar, ya. eh, itu jemaatnya kalau mau makan bayar tuh, bayar berapa puluh ribu gitu. Nah, saya menyuruh asisten saya untuk beli juga gitu. Tetapi ternyata mereka sudah menyediakan gitu, yang lengkap, makanan yang lengkap. Nah, saya bilang saya harus bayar gitu. Tapi mereka bilang untuk Bapak tidak. Saya tanya kenapa? Ya karena Bapak hamba Tuhan, ya. Bapak yang melayani gitu, kita harus melayani. Saudaraku, sikap seperti itu memang baik. Tapi sebagai pelayan Tuhan, kita harus menunjukkan kerendahan hati bahwa kalau kita sedang melayani, kita juga benar-benar harus melayani, ya teman-teman yang setiap hari Selasa melayani di penjara itu totalitas melayani itu, ya. Kita tidak mungkin dilayani itu di penjara betul-betul kita melayani. Tapi kalau kita melayani di gereja atau di mana, hati-hati, kita tuh banyak tempat yang membuat kita yang melayani itu malah dilayani habis-habisan, ya. Jadi bicara mengenai pelayanan itu kita harus seperti Kristus, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, ya. Nah, saudaraku, yang ketiga itu bicara mengenai, ya, kepedulian itu pengampunan, ya. Kenapa kepedulian itu berhubungan dengan pengampunan? Karena tanpa pengampunan kita ada kebencian, kepahitan. Tanpa pengampunan kita tidak ada kepedulian, ya. Yang ada cuek gitu. Pengampunan adalah bagian penting dari kepedulian. Ketika kita mengampuni, kita menunjukkan cinta dan perhatian, kasih dan perhatian. Ya, apakah kita mengampuni mertua kita, mengampuni orang tua kita yang menjengkelkan, mengampuni pasangan kita, anak kita, saudara kita, bahkan pemimpin kita di pekerjaan maupun di orang-orang sekeliling kita. Ya, saya menjelang 17 Agustus ini kan masih bulan Juni gitu, ya. Tapi sudah diedarkan sumbangan dan lain sebagainya, dan eh, mereka tahu bahwa saya keluarga yang saya tinggal di ini, saudaraku, tinggal di ya bukan di lokasi real estate, ya, tapi di kampung begitu. Tetapi seringkali mereka mengandalkan saya dalam hal dana begitu. Dan saya agak kesel juga, tapi ya mau 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 apa gitu, kita memaafkan, memaklumi, ya, memberi belas kasihan orang-orang yang tidak paham dengan berkat Tuhan gitu. Maka ketika saya sudah mengampuni, saya kembali peduli dan mengirimkan berkat itu. Ya, jadi firman Tuhan berkata dalam Kolose 3:13, dengan sabar kamu saling memberi dan mengampuni jika ada seorang yang mengeluh terhadap yang lain, ya. Jadi kita perlu dengan sabar saling memberi dan saling mengampuni jika ada seorang yang mengeluh terhadap yang lain. Nah, saudaraku, di ajang Koramdeo ini memang ada kata-kata, ada curhat, ada sikap, ada perilaku yang memang pasti ada yang melampaui batas, ya. Karena ini sifatnya umum gitu. Pesan saya,
biarlah setiap kita menjaga hati kita, perkataan kita, karena kita di sini tidak sendiri, tetapi dengan banyak orang ya. Dan kita sendiri yang melayani sebagai co-host, banyak saya lihat menyangkal diri dan uh, saya doakan supaya kita semua tetap sabar melayani jemaat yang dikasih oleh Tuhan ini ya. Nah, pertanyaannya siapa yang perlu kita ampuni saat ini? Siapa yang perlu kita layani saat ini? Siapa yang kita perlu berikan kasih tanpa syarat, saudaraku? Nah, itu pertanyaannya. Siapa yang harus kita tunjukkan empati? Ya, setiap hari kita pedulian itu tidak bisa langsung, tetapi perlu kita rencanakan ya. Jadi uh, saya membuat saat teduh. Kalau saudara memang mau, ya selain saat teduh yang sudah ada diberikan, saudara bisa ambil di mana, uh, di room chat ya. Oke. Nah, yang kelima itu kepedulian bicara mengenai keseimbangan atau keadilan ya. Kepedulian terhadap orang yang terpinggirkan adalah panggilan kita. Ya karena memang sikapnya yang aneh ya begitu ya. Tapi saya mau benar-benar gereja yang saya layani itu memahami dua orang yang bersama dengan saya dan mereka berdua pulang dengan saya dan uh, hamba Tuhannya mengantar sampai ke rumah saya dan saya bilang minta maaf kalau ada sikap-sikap yang tidak berkenan. Dan seketika hamba Tuhannya berkata demikian, Pak Yakub kok mau sih apa melayani mereka gitu. Kalau saya sih nggak mau, dia bilang, saya nggak tahan. Saya berkata kepada dia, seperti kamu juga bisa melayani orang-orang asing yang memang gerejanya itu banyak orang asing, saudara. Saya justru mungkin tidak bisa gitu, tapi kita itu sama. Kamu tidak bisa melayani orang-orang yang bersikap aneh, ya. Saya bisa karena saya memang terpanggil untuk itu dan kamu melayani orang asing, ya. Itu merupakan hal yang sama, saya bilang. Dan dia ketawa. Teman-teman ingat ya, ingat sekali lagi ya. eh, yang butuh tabib itu yang sakit loh. Yang butuh tabib itu yang apa? Yang memang menderita gitu. Ya, jadi eh, mari kita dalam Koramdio ini kita eh, memberikan perlakuan yang adil sama dengan orang-orang yang memang tahu diri, tidak tahu diri, orang yang memang nyolot dan tidak nyolot, ya. Eh, Mari kita tetap berdoa dan menolong mereka. Saya paham kalau ada yang tidak tahu diri itu pasti mengganggu sekali ya. Ada satu gereja ya, di mana itu gereja awal saya ya, gereja Protestan yang mengharuskan itu tenang ya. Hamba tuannya bilang kalau ada anak nangis saja disuruh bawa keluar karena bisa mengganggu. Saya paham, saya mengerti. Tetapi bukankah pada waktu Yesus di mana bukit khotbah pasti juga riuh rendah, ada anak nangis dan lain sebagainya. Itu biasa aja terjadi. Saudaraku, mari kita kembali kepada pelajaran firman Tuhan Alkitab bahwa keadilan itu juga untuk orang-orang yang terpinggirkan ya. Ayatnya di Amsal 31 ayat 89 ya. Bukalah mulutmu untuk pembelaan bagi orang yang bisu ya. Bukalah mulutmu untuk membela orang yang bisu, menyampaikan suara mereka juga. Orang-orang yang tidak bisa bersuara, kita suarakan setiap hari Kamis itu kohos kumpul dan membahas, menyuarakan tentang kebutuhan kita semua. Saudaraku, saya percaya Koramdio ini betul-betul berusaha dengan keras untuk terus memperbaiki diri, ya, ya. Pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan keadilan di lingkungan kita, di kantor kita, di sekeliling kita, di tetangga kita, di keluarga kita.
apa yang bisa kita lakukan? Ya, itu perlu dipikirkan, saudaraku. Ya, yang keenam itu kerendahan hati. Ya, keenam kerendahan hati. Bicara mengenai kerendahan hati adalah uh, salah satu bagian daripada uh, kepedulian, ya. Kalau kita sombong, tadi saya katakan kita nggak mungkin peduli. Kerendahan hati itu pintu untuk membuka bagi kepedulian bisa lebih dalam lagi. Ketika kita merendahkan hati, maka kita lebih mampu melihat kebutuhan orang lain. Tapi kalau kita tinggi hati, kita nggak bisa melihat kebutuhan orang lain, ya. Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Atau di dalam 1 Korintus 10 ayat 24, kita mementingkan kepentingan orang lain, itu berarti kita rendah hati. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menunjukkan kerendahan hati dalam orang-orang yang memang sok tahu, tidak tahu diri. Saudaraku, dalam komunikasi sehari-hari, ya, kita pasti ketemu dengan orang yang sok tahu, ya, sok pede dan sok gimana begitu, ya. Nah, itu kerendahan hati kita itu diuji gitu. Saya mau bersaksi, satu kali saya di Lampung dan di situ kumpulan hamba-hamba Tuhan dan saya jadi pembicaranya. Terus ada salah satu dari mereka dengan semangat berkata bahwa, Pak, ini ada assessment bagus, ya, Bapak harus lakukan karena ini cukup lengkap dan akurat gitu. Dan ketika dia sebutkan namanya, ya, assessment itu saya yang bikin, saudaraku. Ya, sebetulnya. Tapi hampir saja saya ngomong, oh itu saya yang bikin. Tapi saya nggak tega karena dia begitu bersemangat untuk saya melakukan assessment itu. Dan akhirnya singkat cerita saya melakukan juga assessment itu. Dan dia dengan senang, dia bilang, ini kan Pak bagus, gitu. Iya sekali. Dan sampai hari ini dia nggak tahu bahwa itu saya yang bikin. Nah, kadang-kadang kita tahu, tapi apakah kita bisa diam untuk seolah-olah tidak tahu demi untuk melayani sukacita bagi orang lain? Apakah kita seringkali, oh iya saya tahu, oh iya saya kenal, seolah-olah kita ini orang yang hebat sekali, saudaraku. Mari kita tetap peduli dengan bentuk kerendahan hati kita, ya. Nah, saya berhenti sampai ke-7 aja tim screen, ya. Saya tidak sampai 12 karena saya ingin mendoakan banyak orang pada pagi hari ini, ya. Saya sendiri ada menguji di Bogor, Pak, teman-teman, ya, Pak Mardi. Jadi saya mungkin jam 7 kurang 10 gitu, ya, saya udah izin dulu, ya. Oke. Yang ketujuh dukungan, ya, support, ya. Support atau kesabaran bisa juga, ya. Tapi saya uh, mau masuk support, ya, dukungan. Menawarkan dukungan kepada orang yang sedang kesulitan adalah cara kita untuk menunjukkan kepedulian. Galatia 6 ayat 2, bawalah bebanmu satu sama lain, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi, saudaraku, siapa yang membutuhkan dukungan hari ini dan bagaimana kita bisa membantunya, itu merupakan bentuk daripada uh, kerendahan hati, ya, firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, ya. Bawalah bebanmu satu sama lain, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Ya, yang lainnya Anda bisa lihat nanti di dalam PowerPoint yang bisa Anda ambil, ya. Saya juga berikan saat teduhnya. Mari kita berdoa, saudara, dan Bu Christine dan teman-teman, Marta. Saya ingin banyak mendoakan kita semua yang membutuhkan doa pada pagi hari ini, dan saya mohon izin sampai jam 7 kurang 10, ya.
Bapak di surga, kami bersyukur untuk kepedulian atau concern atau care yang memang menjadi sifatmu, karaktermu. Kami mau memikirkan siapa yang harus kami pedulikan pada hari ini, siapa yang kami harus ampuni pada hari ini, siapa yang kami harus berikan empati pada hari ini, siapa yang kami harus berikan kasih tanpa syarat hari ini, siapa yang kami perlu dukung pada hari ini. Bapak di surga, kami mohon suaramu, kasihmu memimpin setiap langkah kami, dan tempat yang harus kami masuki, dan jalan yang harus kami jalani. Kami serahkan waktu ini, biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, memberkati Kohos, memberkati Pak Mardi, Bu Ria, Pak Edi, dan Bu Ros, dan para pemimpin di Koramdio ini. Kasih setiamu menyertai umatmu di pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yakub Esra.